Yahudi itu adalah anak buahnya Dajjal. Dajjal baruman lagi keluar, anak buahnya udah. Yahudi anak buah Dajjal mengarang buku kesehatan, buku ekonomi, buku politik, buku keamanan, buku pertanian, buku perdagangan. Si Dajjal, anak buah Dajjal mengarang buku. Orang Islam menukar buku itu, lalu melaksanakan bagaimana cara berdagang supaya sikap sulit dengan jalan begini. Padahal ada di kitab Allah ada, di kitab agama ada. Takutnya kan anak ulama bingung, ulama menjawab kan tulisannya. Kaulnya kaul Abu Hanbal. Inilah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Rasulullah berjaga-jaga. Marilah berdekat kepada ulama ahlullah supaya kita mendapat siraman daripada ilmu-ilmu beliau, supaya kita mendapat akan keselamatan, yaitu mewaspadai diri kita. Jangan terumpat-umpat akan didikan di setiap bidang daripada anak buahnya Dajjal, yaitu Yahudi yang udah menyebar buku-buku karangan Yahudi itu di mana-mana dan dari seluruh apa keadaan. Cara Yahudi muridnya Dajjal baulah potongan pakaian babinian, pakaian lalakian kayak ini pakaiannya. Kalau dahulu kan selawar kantak nang kabupaten pusat, ya kan, nang selawarnya luas muntung nang dibawa sampai sepatu dimakannya. Kalau lebihnya bahari rokok midi bahari. Tahu ini nama apa? Itu ada bukunya, buku cara-cara memotong pakaian itu dan cara menggunakannya. Sesudah dipotong dipakai cara berjalan waktu memakai itu, maka ini lenggoknya diperagakan. Nang kaya sekarang ini nang berkuasa di dunia adalah anak buah Dajjal. Kita di bawah kekuasaannya, tapi kita jangan lupa, kita yakin bahwa Dajjal dan nubuhannya itu masih di bawah Allah juga. Malahan kita yakin al-Islam ya'lu wa la yu'la. Kita yang lebih di atas dari mereka, bukan mereka di atas dari kita. Artinya janganlah kita menurut cara-cara mereka. Yang tahu adalah guru agama yang mengumpul syariat, tariqat, hakikat, makrifat. Semoga kita mendapat madad atau berkah dari guru-guru yang demikian, supaya kita jangan keumpat partai Dajjal atau partai Yahudi. Potongan rambut ada, Dajjal baulah salon pas. Jadi ya mata babinian itu bulu matanya panjang, diulahkan berludi. Di atas bulu mata biru, kaning disasap, diganti lawan sepedol, pipi habang, bibir biru, gigi hirang. Coba lihat gigi baik-baik. Lasia. Semua tayangan-tayangan dari orang-orang Yahudi, semua adalah mendidik umat Islam. Kalau umat Islam mau dididik sekolah, cara-cara berkumpul laki istri
Yahudi dan Dajjal sudah mengirim kaset CD-nya yang disebut porno. Bagaimana cara mencari kenyamanan untuk berkumpul laki istri? Orang Islam menjadi muridnya bisi kaset itu. Lalu menurut, kada ingat lagi lawan bagaimana guruku nang di Madinah berkumpul lawan istri beliau. Kada berbismillah lagi, minta aja lagi. Persis kayak kuda, kayak anjing. Lamun ulah anak tu caranya, cara anjing anaknya kelakuan pas kena ibu panah. Gila menjilat. Iya. Kenapa kaset-kaset porno itu? Kenapa sampai cara-cara pakaian-pakaian yang membuka aurat itu sampai ke daerah kita? Karena penjaganya kebobolan. Penjaga gawangnya kebobolan. Apa penyebab kebobolan? Banyak di antaranya adalah kalah dengan tapal dan suap. Memang kada boleh mereka itu masuk, tapi kenapa masuk dia? Nang menjaganya kalah dengan amplop. Itu di antaranya. Jadi harus nang ditugaskan masalah di situ betul-betul amanah. Jangan memandang amplop sesuai dengan sumpah jabatan. Di antara sumpah jabatan tidak menerima sogok dan kapal dari mana dan bagaimanapun demi Allah. Kada gampang. Tapi sekali melihat komplok kena kandang lama juga. Masuk kaset porno. Minuman keras sekarang tambah banyak dari bahari. Narkoba malah direncanakan untuk berulah pabriknya di Kalimantan Selatan oleh si iblis yang merencanakan. Karena ini tahu Kalimantan Selatan Martapura adalah paling kuat fanatik agama. Jadi istilah orang perang, kalau dulu itu kan caranya melumpuhkan musuh itu dua. Pertama, bandara harus dirusak dengan bom. Dua, jambatan. Kalau sekarang ulama yang jujur itu adalah bandaranya harus diseret ke penjara atau diberi makanan yang diracuni. Cara meracuninya harus ada mu'allaf, seorang yang kafirah masuk ke agama Islam, orangnya cantik rupawan, orangnya bisa masak makanan, orangnya lemah lembut, akhlaknya bukan tentunya. Masuk ke Islam, kawin dengan tak kiai yang besar. Dengan jangka 2 tahun harus kiai diberikan jamuan racun yang membunuh. Lalakiannya mu'allaf, dididik, akhlak baik, rupa baik, lamah lembut, dan diberi modal banyak disiharkan masuk Islam, membantu pembangunan Islam si mu'allaf ini, sehingga habis separuh nantinya pembangunan Islam dari si mu'allaf tadi duitnya. Namun mu'allaf itu dapat duit dari mana? Dari Dajjal alias haram. Maka pembangunan itu hukumnya masjid haram, langgar haram.
sekolahan haram. Dengan jalan modal yang haram ini dibikinkan untuk tempat dan untuk makan minum pakai sebagainya. Orang Islam kalau ada sadar ini adanya mu'allaf yang begitu, baik Nabiyan, baik Rafiat. Banyak kita disuruh dari orang Islam. Padahal ini adalah sangat berbahaya. Kita tidak boleh buruk sangka, tapi wajib waspada. Sekarang diumumkan setiap pondok atau orang yang mengaji di sini di mana tempatnya sudah tahu dan waktunya sudah tahu, jangan lupa waspada adalah wajib.